Yang satu kan kena 5 miliar ya, satu 2,5 miliar ya. Oh iya, iya, dari media ya, informasi dari media. Kemarin disampaikan sama Pak Charles, Sekjen KPPU, kan kebetulan beliau ada di grup juga. Ya. Jadi diputus itu, jadi temuannya itu yang lucunya itu dokumen penawaran dari 3 perusahaan itu ternyata dari sumber laptop yang sama. Oh iya, iya. Jadi temuan KPPU itu historinya dokumen yang diajukan oleh 3 perusahaan itu sumbernya dari satu laptop. Jadi ternyata teknologi ini luar biasa ya. Benar teh. Gampang ketahuan bahwa ketika ada yang mengatur-ngatur pengadaan itu kelihatan langsung ya. Iya ya, karena elektronik ya, penyampaiannya secara elektronik. Ya, karena penawaran semua pakai elektronik ya. Jadi Iya. ketika dia kirim file, ternyata ada pihak yang melaporkan bahwa ada persekongkolan, dan dari hasil sidang KPPU yang ditemukan fakta bahwa dari jejak elektroniknya itu ternyata tiga dokumen penawaran itu berasal dari satu dokumen yang sama, di copy kemudian dirubah-rubah dan dikirim oleh perusahaan yang berbeda. Dan memang Oh ini iya. pelajaran luar Persekongkolan biasa ya akhirnya ya? Persekongkolan, ya, horizontal. kenanya bersekongkolan. Persekongkolan horizontal. Ya, jadi yang ketangkap kemarin itu Pak Agung itu. Nah, jadi Pak Agung yang ketangkap yang waktu di rumah makan itu kan yang bawa uang 1 miliar itu. Nah, dia itu yang dulu sebelumnya itu pernah ada perkara di Bantaeng sama di Bulukumba. Nah, yang Bantaeng kalau nggak salah kemarin di share itu denda 5 miliar, yang Bulukumba itu kena denda 2,5 miliar, terbukti bahwa persekongkolan dalam pengadaan pembangunan jalan infrastruktur 35 miliar ya. Iya. Cuman kita yang ikut mengawal pemerintah agak miris ya, memang kadang-kadang hal seperti itu tidak terduga ketika mengirim file di elektronik. Nah, kemudian si penyedia juga nggak paham, si panitia juga nggak paham, semua proses normal, dikirim dokumen, ternyata ketika diperiksa nggak sadar itu file copy-copyan kan, copy dari perusahaan A, di copy ke perusahaan B, di copy ke perusahaan C, kemudian masing-masing ikut tender di situ. Aduh, ya mudah-mudahan ya teman-teman yang di pemerintahan bisa lebih hati-hati gitu. Terima kasih semua nih Bapak Ibu semua sudah banyak yang hadir, dan kita mungkin sambil nunggu yang lain kita bisa mulai Pak Sabela ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak semuanya, terima kasih sudah bisa bergabung. Jadi memang ketika kita bicara tentang pengacara pengadaan, hukum pengadaan, atau permasalahan pengadaan, ini memang kemudian menjadi satu kegelisahan buat kita teman-teman praktisi hukum, karena di sini kebanyakan kawan-kawan pengacara yang saya ajak untuk bergabung, walaupun ada dari pemerintahan, dari kelompok lain, tapi mayoritas adalah kawan-kawan pengacara. Mungkin selama ini banyak pengacara yang sudah terjun ke hukum pengadaan, terutama di kelompoknya Pak Sabela ini sudah banyak yang dilatih dan punya sertifikasi. Tapi dengan jumlah sebaran pengadaan se-Indonesia, mulai dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah, karena memang pengadaan ini kan asal menggunakan uang pemerintah itu menggunakan aturan pengadaan. Jadi saya pikir berapapun jumlah yang kita siapkan untuk pengacara pengadaan atau konsultan hukum pengadaan, mungkin tidak akan cukup dibanding dengan jumlah pekerjaan yang ada di lapangan. Sangat-sangat besar sekali gap-nya. Oleh karena itu, kemarin beberapa teman-teman di kampus, kawan-kawan pengacara bicara, kita harus belajar sehingga kemudian kita bisa memitigasi risiko dan kita bisa menghindari hal-hal yang bisa
membahayakan baik teman-teman sebagai panitia pengadaan maupun teman-teman penyedia ataupun kawan-kawan advokat yang bekerja dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan. Maka oleh karena itu kami berusaha untuk diskusi dan memulai pembicaraan. Alhamdulillah kita mendapat perkenan dari Pak Sabela Gayo. Beliau ini seperti yang sudah kami cantumkan dalam flyer itu, S1, S2, dan S3. S3 beliau di Malaysia, dan banyak lagi pendidikan-pendidikan yang sudah dilalui oleh beliau. Dan dari CV yang dikirim ke kami, saya sebetulnya sudah lama kenal, cuman baca CV-nya saya kaget juga ternyata Pak Sabela Gayo ini memiliki jam terbang dan pengalaman yang sangat banyak sekali di pengadaan. Mungkin sebagian kita ada yang terlibat di pengadaan, tapi untuk ruang lingkup yang seluas ini, kita harus jujur mengakui bahwa memang ini kebetulan sudah dimiliki oleh Pak Sabela Gayo dari awal dan menekuninya. Maka kemudian kemarin ketika ada teman-teman dari rekan-rekannya Pak Sabela meminta untuk diskusi ini diisi oleh beliau sebagai Ketua Umum IPPI, Institut Pengacara Pengadaan Indonesia, dan beberapa lembaga lain nanti beliau akan ceritakan. Sehingga kemudian beberapa teman dari pemerintahan dan dari KPPU saya coba jadwalkan nanti setelah ini, dan kita minta diskusi ini diberikan pencerahan oleh Pak Sabela Gayo. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan ini kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Sabela, mulai dari kaitan dengan bagaimana pada tahap persiapan sebuah pekerjaan pengadaan, kemudian yang kedua pada saat pekerjaan dilaksanakan, terus yang ketiga bagaimana pada saat pekerjaan selesai dan audit dilakukan, nah bagaimana kita melihat dalam perspektif hukum sehingga kemudian semua pekerjaan itu tidak memberikan risiko yang kemudian bisa berdampak hukum kepada semua pihak yang terlibat. Karena itu kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan. Nah, jika ada teman-teman nanti ingin bertanya, silakan ditulis di ruang chat. Nanti pada saatnya setelah diselesaikan pemaparan dari Pak Sabela, kita akan minta beliau untuk menanggapi apa yang teman-teman sampaikan. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sabela dan rekan-rekan semua. Semoga ini menjadi hal yang sangat membantu kita dalam menjalankan profesi sebagai pengacara dan semua pihak lain yang ikut dalam diskusi malam ini. Kepada Pak Sabela kami persilakan sepenuhnya. Kita jadwalkan kita sampai jam 10. Jadi kita santai saja. Pak Sabela juga akan berbincang-bincang dengan kawan-kawan. Kita mengalir. Silakan Pak Sabela. Ya, baik Pak Ihsan Tanjung, terima kasih atas waktu dan kesempatannya mengundang saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di seputar hukum pengadaan barang dan jasa, dan saya coba akan menyampaikan bahan awal untuk diskusi kita mengenai persoalan pengadaan barang jasa di Indonesia. Saya mau share screen, bisa ini bisa di. Adek bisa ditolong Dek dikasih co-hostnya ke Pak Sabela Dek. Udah bisa Dek? Halo Dek. Untuk pengaturnya tadi sudah bisa, cuman ininya nggak bisa Pak Ihsan. Co-hostnya bisa nggak ke Pak Sabelanya? Iya, sebentar saya coba. Nah, kalau nggak bisa, izin mungkin di-share dokumennya biar nanti dibantu tadi pengaturan Zoom-nya ternyata co-hostnya nggak diaktifkan ya. Sebentar saya share ya, bentar saya ambil file. Biar saya kirim filenya ke Ade nanti. Baik. Bentar.
Ini luar biasa pesertanya dari mana-mana ini Pak Sabela. Ya, Ternyata terima kasih. masalah hukum pengadaan ini ternyata Iya, banyak ya. yang pengen dengar gitu. Baik, baik. Ya, Baik. selamat datang buat semua Bapak Ibu ya. Ya. Sudah terima ya, Mas ini ya, hostnya. Dikirimnya ke mana tadi Pak? Ke host ya? Ke everyone ini saya kirim. Oke, everyone ya. Oke, sip. Baik. Iya. Dek, cek di everyone deh ya. Kalau sudah ada Dek, tolong di-share deh ya. Silakan lanjut Pak Sabila. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara diskusi dan konsultasi hukum pengadaan barang jasa pemerintah. Ya memang salah satu sumber tindak pidana korupsi yang terbesar di negara kita ini adalah melalui pengadaan barang jasa pemerintah. Ya tentu memang ini disebabkan karena memang masih lemahnya sumber daya manusia di semua level pemerintahan, karena dan juga yang kedua karena banyaknya lembaga organisasi pengadaan ataupun pelaku pengadaan yang terlibat di masing-masing kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Kita bisa bayangkan ada sekian puluh kementerian, sekian puluh lembaga, sekian ratus provinsi, kabupaten, kota yang terdiri dari mungkin sekarang ribuan satker ataupun organisasi perangkat daerah yang semuanya melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi masing-masing kementerian lembaga, pemerintah daerah, masing-masing satker dan organisasi perangkat daerah itu memiliki unsur pengguna anggaran, kemudian kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen. Ini yang paling penting, 3 organisasi pengawal pengadaan yang sangat berperan aktif, termasuk pokja pemilihan. Dan ditambah tentu ada tim pelaku pengadaan lain, yaitu agen pengadaan, penyelenggara swaklola. Karena demikian banyaknya organisasi lembaga yang terlibat, ya memang tentu sumber daya manusia, sistem rekrutmen, pengawasan dan pengendalian ini tidak sama gitu di semua kelembagaan. Jadi kalau kita mengacu kepada sistem pengadaan barang jasa di Korea Selatan, ya sebagai pedoman kita selama ini, di lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah juga banyak belajar dari Korea Selatan. Kalau di sana ya pengadaan barang dan jasa itu diambil alih oleh satu lembaga, satu badan khusus yang tersentralisasi gitu. Jadi kewenangan pengadaan barang jasa yang ada di kementerian mereka, di lembaga dan pemerintah daerah mereka dilaksanakan oleh satu lembaga gitu. Nah, jadi kementerian lembaga itu hanya menyerahkan kebutuhan apa barang jasa yang dia butuhkan selama tahun anggaran ke depan. Nah, jadi badan pengadaan barang jasa itulah yang kemudian melaksanakan proses pemilihan penyedia. Nah, jadi tentu pengawasan dan pengendaliannya akan lebih mudah. Berbanding terbalik dengan negara kita, dengan sekian ribu satker dan organisasi perangkat daerah, kita memiliki pelaku pengadaan yang sangat banyak gitu. Jadi sumber daya manusia, tingkat pengendalian maupun pengawasannya tentu akan berbeda dari satu lembaga, dari satu daerah dengan daerah yang lain. Dan kemudian kalau Bapak Ibu yang sudah mendalami ataupun bekerja di sektor pengadaan jasa ataupun di pemerintahan, tentu dapat membaca Perpres 54 2010 yang lama beserta perubahannya yang sudah dicabut, Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, dan juga tentang Perpres 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau dibaca secara saksama, pengendali daripada pengadaan barang dan jasa ini masih berada di bawah pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Karena itu dari situ kalau kita baca secara cermat, ya kewenangan dan fungsi masing-masing PA dan PPK ini ternyata lebih besar dibandingkan fungsi pokja pemilihan. Karena apa? Fungsi pejabat pembuat komitmen itu adalah menetapkan HPS, menetapkan spesifikasi teknis, dan menetapkan rancangan kontrak. Itu adalah tugas yang paling utama
daripada pejabat pembuat komitmen di samping tugas-tugas pengendalian kontrak lainnya. Jadi sebenarnya inti daripada proses pengadaan barang jasa di kita itu adalah penetapan HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak. Dan itu ditetapkan sebelum proses publikasi tender di sistem pengadaan secara elektronik. Nah, jadi setelah dicerahkan dari PPK ke Pokja pemilihan, mereka menetapkan pemenang, lagi ke PPK dokumen itu untuk penandatanganan kontrak, untuk penerbitan SPPBJ, surat perintah, surat penunjukan penyedia barang jasa, dan penandatanganan kontrak. Jadi sebenarnya yang lebih punya kewenangan besar di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah kita itu adalah pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dari instansi yang memiliki paket pekerjaan itu gitu. Jadi kewenangan Pokja pemilihan itu sebenarnya hanya sebatas penetapan pemenang tender. Nah, ini sekilas sebagai bahan pengantar umum kerangka daripada sistem pengadaan barang jasa pemerintah di kita. Saya coba akan berdiskusi malam ini mengenai titik rawan pengadaan barang jasa pemerintah. Lanjut, Mas. Ya, di slide berikutnya. Nah, jadi tahap perencanaan umum. Jadi tahap 1, siapa yang bertanggung jawab? Ini lanjut terus. Ya, lanjut. Nah, jadi dalam sebelum tahap perencanaan umum tadi. Perencanaan, ya. Ini di dalam tahap perencanaan umum ini ya ada beberapa titik kritis. Jadi dalam tahap perencanaan umum ini ya terkait dengan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan sekarang PPHP di Perpres 12 tahun 2021, pejabat penerima hasil pekerjaan ataupun panitia pejabat pemeriksa hasil pekerjaan ataupun panitia pemeriksa hasil pekerjaan itu sudah dihapus, tidak ada lagi. Tapi ini sebagai satu bahan pembelajaran perlu saya sampaikan. Titik kritis adalah penetapan pejabat pembuat komitmen. Nah, dalam penetapan pejabat pembuat komitmen ini ya sebenarnya satu organisasi perangkat daerah itu atau kementerian lembaga harus benar-benar menetapkan seorang pejabat pembuat komitmen yang memenuhi standar kompetensi yang berlaku. Jadi dia memiliki sertifikat kompetensi dan dari sebenarnya pejabat pembuat komitmennya sendiri yang memang belum tentu memahami semua aspek teknis maupun aspek hukum dari proses pengadaan barang jasa tersebut, sebenarnya harus juga menyampaikan kepada pengguna anggaran atau PA, kepada kepala dinasnya, ataupun kepada atasannya, bahwa ketika dia ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen, maka dia tentu harus memperoleh dukungan teknis dalam bentuk tim ahli atau tim pendukung atau tenaga ahli yang dia butuhkan sesuai dengan paket pekerjaannya. Nah, ini yang selalu kadang-kadang terlewatkan gitu. Padahal proses perencanaan umum pengadaan barang jasa ini sebenarnya adalah titik paling penting dalam proses pelaksanaan maupun perlindungan hukum di sektor pengadaan barang dan jasa. Karena disinilah semua alokasi anggaran itu akan dialokasikan. Kebijakan umum pengadaan barang jasa, pemaketan pekerjaan, kemudian cara pelaksanaan, dan bagaimana mengawasi proses penyimpangan itu. Dan ini semuanya kan harus memiliki satu metodologi dan standar operasional prosedur. Ya, jadi tentu harus ada semuanya, standar-standarnya, supaya akuntabilitas daripada proses pengadaan barang jasa itu dalam tahap perencanaan umum pengadaan ini memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Jadi indikasi penyimpangan yang selalu terjadi adalah sebenarnya PPK dan PPHP hanya sebagai pelengkap saja dalam praktek di lapangan. Jadi ada orang yang sangat berperan di dalam proses penyusunan dokumen-dokumen, misalnya penetapan spesifikasi teknis, kemudian penetapan rancangan kontrak, penetapan harga perkiraan sendiri. Nah, jadi itu ada indikasi-indikasi penyimpangannya yang sering terjadi. Kemudian pemaketan, ya ini terkait dengan ya baik itu paket dalam bentuk konsolidasi pengadaan barang jasa, kemudian pemecahan paket, pemecahan paket pengadaan barang dan jasa, itu kadang-kadang selalu dibuat untuk kepentingan pihak tertentu. Dan disinilah sebenarnya akuntabilitas itu diuji melalui dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, kemudian terbuka, dan akuntabel.
Jadi di sini akuntabilitasnya tentu perlu diuji sejak tahap perencanaan pengadaan. Kemudian cara pelaksanaan, baik melalui penyedia maupun swakelola untuk kepentingan tertentu. Ya di sini tahap sebelumnya Mas tadi ya belum. Nah, cara pelaksanaan baik melalui penyedia maupun swakelola ini sebenarnya ya harus benar-benar juga dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa? Ya, mengapa proses pengadaan tata cara pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan melalui penyedia, melalui tender misalnya, ataupun melalui seleksi untuk jasa konsultansi, atau mengapa dia harus swakelola. Nah, jadi ini harus benar-benar dihasilkan dari satu kajian, yang betul-betul mendalam. Nah, sehingga nanti begitu ada temuan, begitu ada proses pemeriksaan, begitu ada proses audit, jadi semuanya terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi tentu di sini memerlukan asistensi, memerlukan pendampingan dari ahli-ahli pengadaan barang dan jasa. Tidak dilakukan pengawasan. Nah, tentu pengawasan juga ya harus dilakukan secara terjadwal misalnya. Harus dilakukan secara terencana oleh baik oleh satuan pengawas internal maupun satuan-satuan pengawas eksternal. Ya, tentu kalau satuan-satuan pengawas eksternal terlalu sibuk ya minimal inspektorat pengawas internal itu punya metodologi gitu, punya jadwal, punya rencana bagaimana dia melakukan pengawasan itu. Jadi pengawasan bukan hanya dilakukan pada saat ada temuan atau laporan dari masyarakat atas dugaan terjadinya penyimpangan. Ini kadang-kadang di negara kita selalu melakukan pengawasan ketika ada laporan masyarakat. Nah, ada laporan, ya kita baru turun untuk melakukan pengawasan gitu. Padahal ya itu sebenarnya sudah terlambat gitu kan. Pada saat laporan berarti sudah terjadi perbuatan penyimpangan itu gitu. Sebenarnya ya pengawasan juga harus dilakukan secara sistematis, terjadwal, mulai dari tahap awal perencanaan sampai dengan nanti serah terima pekerjaan. Lanjut, Mas. Ya. Ya, ini tahap pemilihan penyedia. Dari tahap pemilihan penyedia ya ini merupakan ranah daripada kewenangan Pokja pemilihan. Ya, Pokja pemilihan di sini sangat penting juga sangat strategis karena dia nanti yang akan melakukan proses persiapan pemilihan penyedia dan juga melakukan tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam Peraturan Presiden 16/2018 dan perubahannya maupun di dalam peraturan-peraturan lembaga LKPP. Nah, lanjut. Nah, tahapan pemilihan penyedia yang pertama adalah penyusunan spesifikasi teknis dan gambar. Nah, di tahapan persiapan pemilihan penyedia sebenarnya masih yang pertama tadi, ya, yang pertama penyusunan spesifikasi teknis dan gambar. Nah, ini kalau untuk konstruksi, tentu PPK misalnya yang tidak punya latar belakang sarjana teknik tentu akan kelimpungan untuk membuat spesifikasi teknis dan gambar. Apalagi misalnya PPK di Kementerian Agama, dia latar belakang sarjana agama, tapi ditunjuk sebagai PPK untuk melaksanakan pembangunan gedung madrasah atau apa gitu kan, atau UIN di mana gitu kan dengan nilai paket 150 miliar. Nah, latar belakang master agama gitu. Nah, ini pasti kalau tidak didukung oleh tenaga ahli atau tim ahli, ahli konstruksi, kemudian ahli pengadaan dan ahli-ahli yang lain ya tentu ini akan kesulitan gitu karena dia tidak paham substansi itu gitu. Nah, tetapi diberikan kewenangan oleh satuan kerjanya ataupun organisasi perangkat daerah untuk menjalankan fungsi sebagai PPK. Kemudian penyusunan HPS, harga perkiraan sendiri. Dan tentu HPS ini juga harus disusun sesuai dengan metodologi. Tentu sebenarnya harus ada metodologi yang dikembangkan. Baik itu metodologi yang dikembangkan oleh LKPP selaku lembaga kebijakan pengadaan barang jasa, ataupun metodologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi misalnya, yang memang memiliki fokus dalam hal pengadaan barang dan jasa, misalnya keilmuannya, ataupun hukum ekonomi, ataupun hukum bisnis,
bagaimana metodologi penyusunan HPS yang benar, bagaimana melakukan analisa kewajaran harga. Jadi harga itu wajar atau tidak. Nah, kan gitu. Supaya menghindari terjadinya kemahalan harga. Nah, ini kan yang selalu terjadi. Ketika muncul perkara-perkara tindak pidana korupsi yang selalu disidik, diperiksa, audit adalah harga perkiraan sendirinya. Bagaimana metodologi penyusunan HPS-nya, sehingga kalau HPS disusun dengan menggunakan metodologi yang benar, nah, jadi metodologi yang benar ini juga memang sangat sulit kita di negara ini gitu. Jadi metodologi yang benar itu yang benar menurut siapa? Gitu. Metodologi yang benar menurut lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, atau metodologi yang benar menurut aparat penegak hukum, atau metodologi yang benar menurut auditor misalnya. Nah, ini tentu harus ada kesepakatan atau konsensus bersama. Metodologi penyusunan HPS yang benar itu yang menurut siapa gitu. Nah, ini tentu jadi ketika HPS disusun dengan metodologi yang benar, maka akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan rancangan dan jenis kontrak. Nah, rancangan kontrak biasanya sudah ada template atau kontrak baku yang dibuat oleh LKPP ataupun Kementerian PUPR untuk pekerjaan konstruksi. Bahkan beberapa biro hukum pemerintah provinsi itu biasanya juga memiliki standar kontrak sendiri. Nah, ini penyusunan rancangan kontrak dan jenis kontrak ini juga perlu dilakukan. Sebenarnya sebelum pejabat pembuat komitmen menetapkan rancangan kontrak yang nanti akan diumumkan sebagai bagian dokumen di sistem pengadaan secara elektronik, maka sebenarnya harus direview rancangan kontrak itu oleh ahli hukum misalnya, ahli hukum kontrak. Nah, apakah kontrak yang akan dibuat itu yang akan nanti disepakati bersama antara PPK dan penyedia ini memang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan ditenderkan atau diseleksi, akan dilakukan proses seleksi. Dan jenis kontrak. Nah, jenis kontraknya itu apakah lumsum, apakah harga satuan, gabungan lumsum harga satuan. Nah, ini tentu ya perlu perlu kajian gitu. Apakah kontrak ini cocoknya lumsum, harga satuan, unit price, atau gabungan lamsam atau harga satuan. Ya, untuk masing-masing pekerjaan, baik itu konstruksi, konsultansi maupun pengadaan barang dan jasa konsultasi lainnya. Ya, selalu biasanya persoalannya adalah PPK kekurangan pengetahuan. Jadi kurang pengetahuan, kurang paham gitu. Bukan tidak paham, tapi kurang paham. Dan makanya perlu pendampingan. Apalagi PPK-PPK yang memang baru gitu misalnya. Tapi kalau PPK-PPK yang sudah lama, 2-3 tahun dia menjadi PPK di instansinya selama berturut-turut, nah ini tentu dia akan memiliki pengalaman yang lebih. Tapi begitu orang baru dijadikan PPK, dia tentu aku harus belajar lagi dari awal. Nah, bagaimana proses penyusunan spesifikasi teknis, penetapan spesifikasi teknis, HPS, rancangan dan jenis kontrak. Nah, jadi kadang-kadang harga perkiraan sendiri itu ya disinilah dugaan-dugaan adanya markup misalnya, ya adanya dugaan markup, tidak wajar, tidak ada backup data, tidak dilakukan analisa kewajaran harga, nah terjadi kemahalan harga. Nah ini karena apa? Karena tidak punya metodologi kita, belum punya acuan bagaimana menyusun HPS yang benar, metodologi siapa yang kita gunakan, dan bagaimana melakukan analisa kewajaran harga supaya tidak terjadi kemahalan harga. Karena kalau harganya juga tidak menguntungkan bagi penyedia, ya tentu memang tidak akan ada penyedia barang jasa yang mau ikut tender paket pengadaan barang jasa itu gitu. Kemudian rancangan kontrak tidak sesuai dengan jenis pekerjaan, sistem kontrak yang tidak sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaan ini indikasi penyimpangan-penyimpangan yang selalu ditemukan di dalam tahap persiapan pemilihan penyedia. Dan ini semuanya tentu nanti akan berimplikasi secara hukum apabila paket pengadaan barang jasa itu kemudian menjadi temuan gitu, ada temuan-temuan baik dari inspektorat, kemudian dari BPKP, kemudian dari pengawas eksternal lainnya, ataupun dari laporan masyarakat. Nah, tentu ini akan menjadi bahan daripada proses audit secara keseluruhan dari lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan. Lanjut. Nah, tahap persiapan pemilihan penyedia, di sini ada penetapan
metode pemilihan penyedia, nah penilaian kualifikasi, dan ini sebenarnya ya sangat teknis dan spesifik sekali, dan ini yang selalu menjadi yang menjadi bahan untuk penyedia barang jasa yang dikalahkan untuk melakukan proses sanggah ya. Pada proses pengadaan barang jasa melakukan sanggah, metode evaluasi penawaran, penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan ya tentu ini ditetapkan oleh Pokja pemilihan sesuai dengan tahapan-tahapannya, bagaimana alokasi waktunya dan kapan mereka melaksanakan proses itu, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang. Ya, UKPBJ kadang-kadang kurang memahami maksud yang ditetapkan dalam metode pemilihan tersebut, metode yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai paket atau sifat pekerjaannya. Lanjut. Ya, kewajiban Pokja pertama ya tentu harus memahami lingkup pekerjaan yang akan ditenderkan atau dilelangkan. Ya, itu banyak hal yang harus dipahami dan dikuasai. Karena jenis sifat spesifikasi teknis, jenis kontrak. Nah, karena kontrak ini adalah merupakan ranah kewenangan pejabat pembuat komitmen, maka komunikasi antara Pokja UKPBJ dengan PPK sebelum paket itu ditenderkan di sistem pengadaan secara elektronik ini tentu harus dilakukan. Nah, dengan baik gitu. Tentu ada standar operasional prosedur yang harus diterapkan di antara dua unit organisasi pengadaan itu, dua pelaku pengadaan ini. Kemudian rancangan kontrak dan HPS. Nah, maka di dalam ini kan kita dapat melihat di slide ini bahwa sebenarnya kewenangan Pokja yang lebih besar, kewenangan PPK yang lebih besar. Karena dia menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan HPS. Pokja UKPBJ biasanya di dalam standar operasional prosedur di beberapa pemerintah daerah melakukan kaji ulang. Nah, kaji ulang terhadap spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan oleh PPK, melakukan kaji ulang terhadap rancangan kontrak, dan melakukan kaji ulang terhadap harga perkiraan sendiri. Dan disinilah sebenarnya merupakan bentuk daripada daripada pengendalian berjenjang sebenarnya. Jadi walaupun kewenangan itu berada di tangan PPK, tapi ketika Pokja UKPBJ melakukan kaji ulang, maka ada yang disebut upaya untuk melakukan pengendalian berjenjang. Jadi ada upaya preventif berjenjang yang memang sebenarnya ya secara di dalam teorinya ini berlaku, di dalam prakteknya sebenarnya harus dilaksanakan begitu. Nah, tentu tetapi kembali lagi dengan jumlah SDM Pokja UKPBJ yang demikian minim di masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah, dengan jumlah paket pengadaan barang jasa yang demikian banyak, ditambah lagi mungkin dengan jumlah pengadaan langsung, jasa konstruksi di bawah 200 juta, kemudian jasa konsultansi yang di bawah 100 juta, itu yang demikian banyak sekali, termasuk mungkin paket-paket swakelola, ini tentu ya overload juga akhirnya pekerjaan Pokja UKPBJ ini. Mereka nggak sanggup gitu. Karena dengan gaji yang terbatas, honor yang mungkin terbatas, ya dengan tanggung jawab yang demikian besar, mereka juga akan kelimpungan gitu, nggak sanggup ya daripada di opname misalnya di rumah sakit karena overload pekerjaan, akhirnya ya yang sebisanya saja dilakukan gitu. Nah, yang sebisanya saja dilakukan, nah inilah akhirnya begitu sebisanya saja dilakukan, kebetulan yang tidak dilakukan upaya kaji ulang, yang tidak dilakukan upaya pengendalian, ini yang kadang-kadang kemudian menimbulkan masalah dan menjadi masalah gitu, menjadi temuan. Nah, ini kadang-kadang selalu di lapangan seperti itu. Ya, tentu yang harus dilakukan adalah memahami persyaratan penyedia, dan persyaratan penyedia ini ya sekali lagi dilaksanakan dengan metodologi yang benar, tidak ada mencantumkan persyaratan-persyaratan penyedia yang berusaha untuk memenangkan pengantin tertentu. Nah, ini kadang-kadang terjadi di lapangan, persyaratan penyedia ditambah untuk memenangkan pengantin, kan gitu, untuk memenangkan pengantin yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi memahami persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan harga, dan persyaratan kualifikasi. Lanjut, Mas. Ya, ini tahap pemilihan penyedia titik kritis adalah pelaksanaan evaluasi penawaran, evaluasi dan pembuktian kualifikasi ya dengan pengadaan secara elektronik hampir puluhan ribu ya, 80.000 penyedia barang dan jasa, badan usaha maupun konsultan individu sekarang terdaftar di sistem informasi penyedia di sikapnya LKPP
ya tentu kalau pembuktian kualifikasi bagi teman-teman yang sudah pernah ikut tender, ya begitu dilakukan evaluasi baik konsultan individu maupun badan usaha, maka dia bisa terupdate secara otomatis di sistem informasi kinerja penyedia. Dan begitu ada paket pengadaan jasa yang sejenis yang sesuai dengan pengalaman pekerjaan, biasanya langsung kita diundang secara otomatis untuk memasukkan penawaran. Jadi titik kritis ini dalam tahap pelaksanaan pemilihan penyedia adalah evaluasi. Nah, pelaksanaan evaluasi dan pembuktian kualifikasi. Nah, evaluasi ini terdiri dari evaluasi administrasi, teknis, maupun evaluasi harga. Indikasi penyimpangan melakukan evaluasi hanya secara formalitas. Nah, tidak tahu bagaimana cara melakukan evaluasi kualifikasi. Nah, tentu memang harus dibuatlah standar operasional prosedur sebenarnya untuk mempermudah UKPBJ dalam rangka melaksanakan evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Indikatornya apa-apa saja. Nah, ini tentu standar operasional prosedur harus dibuat dalam rangka untuk memenuhi standar akuntabilitas itu tadi gitu. Bahwa evaluasi yang dilakukan itu sudah benar dan sudah memenuhi standar ya minimal ya misalnya walaupun tidak maksimal tapi sudah memenuhi standar minimal akuntabilitas di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian adanya post bidding kadang-kadang kemudian membiarkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan ini kemudian yang selalu menjadi masalah dan bermuara di KPPU. Lanjut. Bukti ada indikasi terjadinya persaingan tidak sehat. Yang pertama terdapat kesamaan dokumen teknis, metode kerja, kualifikasi tenaga ahli atau uraian belanja non personil. Nah, ini biasanya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat, adanya persekongkolan horizontal antar sesama penyedia. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS. Jadi kalau HPS-nya 100 juta, ya biasanya penyedia 1 99 juta, penyedia kedua 98 juta, penyedia ketiga 97 juta, penyedia keempat 96 juta gitu. Jadi mendekati semua gitu. Jadi mendekati harga penawarannya ini mendekati penawaran yang mendekati HPS ini ya sistematis dia. Nah, adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam satu kendali. Ya misalnya ya satu orang kadang-kadang membentuk 10 perusahaan terbatas atau 5 PT di dalam anggaran dasarnya namanya ada, ya kelima-limanya ikut tender gitu kan. Nah, komisarisnya atau pendirinya satu orang misalnya di dalam satu kendali satu orang tertentu. Kesamaan atau kesalahan isi dokumen penawaran. Jadi kesalahannya sama gitu, titik komanya sama. Nah, kesalahan susunan dan format penulisan. Tapi sebenarnya sekarang kalau di KPPU karena pengadaan kita secara elektronik, biasanya kalau dari satu server yang sama itu belum memenuhi unsur untuk terjadinya satu persaingan usaha yang tidak sehat. Karena memang sekarang LPSE itu juga menyediakan layanan bagi penyedia barang jasa baik badan usaha maupun konsultan individu untuk mengupload penawaran dari LPSE gitu. Nah, misalnya kita mau ikut penawaran seleksi atau tender di DKI Jakarta, kita tidak paham bagaimana mengupload dokumen. Kita bisa datang ke LPSE DKI Jakarta meminta bantuan untuk menguploadkan ini gitu. Jadi ada ruangan mereka gitu untuk menguploadkan gitu, membantu menguploadkan. Nah, membantu menguploadkan dokumen penawaran kita. Karena memang kita nggak ngerti, baru pertama kali mengirimkan penawaran. Nah, makanya ini beberapa bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Lanjut, Mas. Ya, tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak ini yang paling penting. Ya, yang paling penting karena di dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak ada 3 hal yang paling penting: penandatanganan kontrak, pelaksanaan, dan serah terima pekerjaan. Dan karena PPHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan sudah dihapuskan dari Perpres 2 dari Perpres pengadaan barang jasa, tidak terbitnya Perpres 12 2021, ya tentu tidak ada lagi PPHP ataupun PJPHP, berarti serah terima pekerjaan nanti akan dilaksanakan ditanggung jawabi oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, sebenarnya
tugas pejabat pembuat komitmen inilah yang sangat penting. Apalagi biasanya di lapangan PPK ini bekerja hanya satu orang gitu. Jadi bukan satu unit kerja dia. Dia satu orang yang ditunjuk, berbeda dengan Pokja pemilihan. Pokja pemilihan itu dia berada di UKPBJ, unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ada tim di dalamnya. Ada beberapa grup orang gitu. Beberapa orang yang berada dalam satu grup bekerja untuk melakukan proses pemilihan penyedia. Tapi kalau PPK, pejabat pembuat komitmen, dia satu orang individu yang ditunjuk oleh pengguna anggaran. Nah, ya kalau dia sudah berpengalaman, PPK yang berpengalaman, ya tentu ini akan dengan mudah dia menyiapkan semua dokumen karena dia sudah punya pengalaman. Tapi kalau PPK yang fresh graduate, nah kan gitu. Jadi kalau dia PPK yang baru jadi PPK belum punya pengalaman, tentu dia akan sedikit usaha ekstra keras lah untuk bagaimana dia memahami fungsi dan tugas dan kewenangan daripada pejabat pembuat komitmen. Yang pertama adalah pelaksanaan kontrak, yang juga ini juga sangat penting karena banyak hal yang akan terjadi nanti di dalam pelaksanaan kontrak. Adanya mungkin perubahan personil, adanya adendum pekerjaan, adanya pekerjaan tambah kurang, ya kan? Adanya ya hal-hal lain lah biasanya yang terjadi di dalam proses pelaksanaan kontrak, baik dalam tahap persiapan pelaksanaannya maupun serah terima pekerjaan. Lanjut, Pak. Nah, tahap penandatanganan kontrak, titik kritis sebenarnya finalisasi rancangan kontrak. Untuk pengadaan barang, jasa konsultasi maupun pekerjaan konstruksi, ya kita menyarankan sebenarnya kepada pengguna anggaran, kita menyarankan kepada tim perencanaan pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga, ya bahwa karena tahap rancangan kontrak ini memang sangat penting, apalagi tugas PPK ini juga sangat strategis, sangat vital. Tugas pejabat pembuat komitmen, ya maka tentu dia harus dari sejak awal proses perencanaan itu dialokasikanlah tim asistensinya, tim pendampingnya. Jadi di dalam penyusunan paket pengadaan barang dan jasa itu di dalam perencanaannya sebenarnya harus sudah dimasukkan alokasi tenaga ahli atau tim pendamping di dalamnya gitu. Jadi siapapun PPK nanti ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, dia sudah memiliki alokasi anggaran untuk tim pendamping yang dia butuhkan. Dia mau butuh siapa gitu. Tergantung sesuai dengan besaran pagu anggaran dia gitu. Kalau anggarannya hanya 1 juta, ya berarti dia hanya butuh 1 ahli hukum dengan honor 2 juta rupiah. Ya, kalau pagu anggarannya 1 miliar, ya mungkin dia butuh ahli hukum, ahli pengadaan, ahli konstruksi dengan pagu anggaran masing-masing 30 juta rupiah misalnya. 3 orang kan berarti masih 90 juta. Nah, ini tentu disesuaikan dengan pagu anggaran. Karena apa? Di awal pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, pengguna anggaran tentu tidak menguasai semua aspek disiplin ilmu gitu. Jadi perlu diserahkan kepada keahlian masing-masing sesuai dengan standar kompetensi yang dimilikinya. Titik kritis adalah finalisasi rancangan kontrak. Nah, finalisasi rancangan kontrak, ya ini tentu perlu ada persiapan, rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kalau dalam pekerjaan konstruksi, ya dalam pekerjaan konstruksi itu ada namanya rapat persiapan penandatanganan kontrak. Jadi sebelum penandatanganan kontrak, ya setiap klausul-klausul kontrak itu dibahas dengan penyedia, antara PPK dengan penyedia. Mana yang menjadi titik rawan, titik kritis, mana klausul-klausul kontrak yang strategis gitu, yang biasanya selalu menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penyedia dengan buat komitmen. Bersama penyedia memeriksa kembali ya substansi, bahasa, redaksional dan angka huruf dan lain-lain sebagainya. Walaupun tadi draft rancangan kontrak itu sudah ditetapkan oleh PPK dan dia menjadi satu kesatuan di dalam dokumen pengadaan barang dan jasa, tetapi tentu perlu diperiksa kembali, perlu direview kembali paraf halaman yang telah diperiksa. Nah, ini tentu begitu ada kesepakatan, tentu masing-masing halaman diparaf. Indikasi penyimpangan, draft kontrak tidak pernah diperiksa lagi. Kalaupun diperiksa hanya bagian anggarannya atau biayanya. Jadi nominalnya 100 juta. Nah, itu aja yang diperiksa. Betul nggak nih 100 juta nih anggarannya? Ya, kalau itu udah betul, udah benar, langsung tanda tangan gitu. Jadi
tidak diperiksa yang lain-lain. Ini selalu kadang-kadang yang menjadi persoalan. Jadi begitu nanti muncul masalah, ya memang kita akan kembali kepada klausul kontrak itu gitu. Nah, kemudian PPK membiarkan kontrak ditandatangani oleh tidak berhak. Dan ini tentu sebenarnya mitigasinya adalah sejak awal pada tahap rapat persiapan itu diperiksa bahwa yang menandatangani adalah tentu perwakilan badan usaha atau penyedia yang sah, yang memang namanya itu ada di dalam akta notaris pendirian badan usaha itu. Lanjut. Nah, silakan Pak. Nah, titik kritis rapat persiapan pekerjaan atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ya, ini untuk pekerjaan konstruksi biasanya ya tentu perlu dilibatkan ahli-ahli dari pekerjaan konstruksi, ahli konstruksi, teknis ya, kemudian ahli pengadaan barang dan jasa terkait dengan program mutu, organisasi kerja, tata pengaturan pekerjaan, jadwal pengadaan material bahan, dan dari berbagai paket pekerjaan, paket pengadaan barang jasa dan konstruksi yang ada dan yang pernah kami dampingi, dan tentu saya perlu juga mendapat masukan, mungkin ada teman-teman yang menjadi PPK ataupun menjadi Pokja UKPBJ ataupun menjadi penyedia barang dan jasa yang sepanjang yang kita dampingi belum pernah ada standar operasional prosedur antara PPK dengan penyedia barang jasa untuk pekerjaan konstruksi. Itu standar operasional prosedur mereka, bagaimana hak dan kewajiban mereka di lapangan, apa yang harus dilakukan oleh PPK, apa yang harus dilakukan oleh konsultan pengawas, apa yang harus dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi misalnya, kalau dia ada konsultan MK-nya, dan yang lain-lain. Nah, ini tentu pembagian tugas dan kewenangan ini harus memang betul-betul diatur di dalam standar operasional prosedur, karena tim-tim yang dibentuk, baik itu konsultan pengawas, konsultan MK, ini semuanya bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas pejabat pembuat komitmen. Artinya sebenarnya tidak memperingan pekerjaan dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen. Nah, kemudian adanya pemeriksaan, dan itu perlu ada standar. Standar ini kita perlukan karena apa? Untuk membuktikan bahwa sudah ada upaya dari kita dalam rangka akuntabilitas, transparansi daripada proses pengadaan barang dan jasa atau pekerjaan konstruksi itu. Karena tanpa adanya standar ya tentu sangat subjektif sekali kalau kita mengatakan bahwa kita sudah melakukan proses itu semua gitu. Tapi ketika muncul masalah atau temuan, kita tidak mampu membuktikannya karena tidak terdokumentasi gitu. Jadi tidak mampu membuktikan karena tidak terdokumentasi. Nah, ini kadang-kadang kebenaran itu terhambat karena tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, bahkan di lapangan kita ada melakukan itu semua pengawasan. PPK ada melakukan pengawasan, tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Begitu ada temuan, begitu ada laporan masyarakat dugaan adanya tidak pidana korupsi misalnya, kita tidak mampu menjelaskannya karena tidak terdokumentasi dengan baik. Pemeriksaan bersama, ya tentu ada pembuatan ada berita acara pemeriksaan lapangan. Nah, jadi jika terjadi perbedaan nih, bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah perlu adendum dan yang lain atau solusi-solusi lainnya? Lanjut. Ya, pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan ini biasanya pengajuan pembayaran uang muka harusnya dilampiri rencana penggunaannya, kemudian jaminan uang muka dari bank atau perusahaan asuransi. Nah, terhadap jaminan-jaminan pengadaan barang dan jasa ini, baik jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, ini biasanya Pokja di lapangan ataupun pejabat pembuat komitmen ini lebih percaya kepada jaminan pengadaan barang jasa yang diberikan oleh pihak perbankan daripada perusahaan asuransi, karena ada beberapa pekerjaan konstruksi ketika terjadi gagal kontrak, PPK melakukan klaim kepada perusahaan asuransinya yang bukan bank itu tidak mau bayar misalnya. Nah, jadi ini tentu harus dibuat di dalam dokumen pemilihan penyedia barang jasa bahwa jaminan itu diberikan oleh perbankan atau perusahaan asuransi atau mungkin ada lembaga penjamin lainnya. Pembayaran termin ini untuk pekerjaan konstruksi ada sesuai dengan klausul kontrak, termin atau tahapan bulanan sesuai yang ditetapkan di dalam kontrak berdasarkan jenis kontraknya. Nah, ini tentu harus dipatuhi ya oleh para pihak. Lanjut, Pak.
Ya, perubahan ruang lingkup pekerjaan, di sini ada perbedaan. Nah, di sini ya tentu kalau pekerjaan-pekerjaan konstruksi dia tentu lebih spesifik ya. Ya, lebih tricky dia, lebih spesifik. Ya, di sini memang perlu keterlibatan semua pihak. Ya, juga diperlukan ada standar prosedur itu supaya masing-masing fungsi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak itu dapat terdokumentasikan dengan baik. Dia melaksanakan apa gitu, tugasnya sejauh mana, tugas dan kewenangannya apa. Nah, adanya perbedaan signifikan dalam dalam ruang lingkup pekerjaan, kemudian jenis kontraknya apa, harga satuan ataupun lumsum misalnya lamsam ataupun gabungan lamsam dengan harga satuan. Jadi kalau memang ada perubahan ruang lingkup pekerjaan tentu harus ada negosiasi. Ya tentu harus ada semacam kajian atau justifikasi teknis yang dilakukan. Nah, mengapa pekerjaan tambah itu? Kalau seandainya dia pekerjaan tambah itu dilakukan gitu. Ya tentu harus ada kajian secara teknis bahwa memang pekerjaan tambah itu memang dibutuhkan oleh pekerjaan itu bukan karena keinginan kontraktor atau keinginan PPK supaya menambah anggaran pekerjaan. Memang itu dibutuhkan. Nah, untuk melaksanakan satu pekerjaan tersebut. Lanjut, Pak. Jadi indikasi penyimpangan dalam tahap pelaksanaan kontrak ini sangat banyak sekali. Ya, biasanya PPK membiarkan pelaksana kontrak bukan penyedia yang ikut proses dalam pemilihan penyedia, tidak dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ya, untuk pekerjaan konstruksi sekarang memang itu sudah jelas wajib itu dilaksanakan rapat persiapan maupun rapat persiapan penandatanganan maupun rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ya, yang sepanjang yang kita lakukan rapat itu memang benar-benar melibatkan berbagai pihak. Nah, ini ada banyak hal tentu masalah uang muka, masalah pengawasan, kemudian pembayaran prestasi pekerjaan, adendum. Nah, ini selalu adendum kontrak. Nah, ini tentu harus dibuatkan standar operasi prosedur bagi pekerjaan-pekerjaan yang didampingi oleh ahli hukum ataupun ahli-ahli yang lain sesuai dengan kompetensinya. Tentu pada saat melakukan proses adendum kontrak dan yang lain-lain, mereka biasanya meminta pendapat hukum. Apakah adendum kontrak itu dapat dilakukan? Ya, baik itu perubahan pekerjaan, penambahan pekerjaan tambah kurang, perubahan personil dan lain sebagainya. Lanjut. Ya, pelaksanaan kontrak lagi-lagi bahwa pemberian kesempatan ini salah satu persoalan yang paling sering ditemukan, pemberian kesempatan 50 hari kepada penyedia, kemudian pemutusan kontrak di tengah jalan, di tengah proses kontrak ada pemutusan kontrak ya karena penyedia itu prestasi gagal memenuhi ketentuan yang ada di dalam kontrak. Nah, indikasi penyimpangan mengadendum kontrak waktu pelaksanaan. Nah, itu ya untuk menghindari tentu adanya denda misalnya. Tidak segera ditunjuk langsung pemenang cadangan apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak. Nah, ini tentu harus dibuatkan standar operasional prosedur. Tentu harus ada panduannya gitu bagi PPK. Bagaimana cara mereka melakukan pemutusan kontrak. Bagaimana cara mereka melakukan adendum kontrak. Tentu harus ada panduan yang dibuat ya. Apakah itu dibuat oleh Biro Hukum atau bagian hukum kementerian lembaga atau pemerintah daerahnya masing-masing sebagai panduan bagi PPK gitu. Ya, lanjut. Serah terima pekerjaan ya ini karena di Perpres yang baru 12/2021 pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan ini sudah dihapuskan, tapi sebagai bahan pengetahuan kita tahu nanti di presiden yang berikutnya PPHP ini diadakan kembali gitu kan, dimasukkan kembali ke dalam pasal peraturan presiden tentang pengadaan jasa. Ya tentu ya PPHP itu melakukan pemeriksaan fisik serah terima hasil pekerjaan, semuanya tentu lagi-lagi harus memiliki standarisasi itu, harus terdokumentasi. Semua yang dilakukan itu harus memiliki standarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Ini kata kuncinya. Karena apa? Begitu ada temuan, begitu ada laporan masyarakat,
Jadi pelaku pengadaan barang jasa ini bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa ada standarisasi yang sudah dipatuhi, ada pedoman pengadaan barang jasa yang sudah dipatuhi, yang sudah diikuti, dan juga ada dokumentasi-dokumentasi yang sudah dilakukan, yang bisa ditunjukkan bahwa ini loh kami sudah melakukan ini. Kami sudah melakukan analisa kewajaran harga dengan mengunjungi 3 penyedia. Nah ini berita acaranya, ini fotonya, ini daftar hadirnya. Jadi seperti itu, buktikan dia. Ya, indikasi penyimpangan biasanya selama ini pemeriksaan fisik dilakukan secara formalitas, sekedar menandatangani saja berita acara serah terima, karena berita acara serah terima pekerjaan biasanya memang menjadi bagian daripada dokumen untuk pencairan pembayaran gitu. Nah, berita acara dibuat tidak sesuai kondisi fisik real di lapangan yang kemudian akhirnya begitu ada audit, ya ini memang menjadi temuan. Dan di sini kemudian menjadi persoalan hukum di bidang pengadaan barang jasa. Lanjut. Ya, saya rasa ini Bapak Ibu sekalian sebagai bahan pengantar diskusi terkait dengan aspek hukum pengadaan barang jasa pemerintah, ya lagi-lagi bahwa memang perlu ada perbaikan dan terus-menerus kita melakukan penyempurnaan di dalam sistem pengadaan barang jasa pemerintah kita, baik secara teknis, ya kita perlu meningkatkan profesionalisme dan kemampuan daripada pelaku pengadaan barang jasa kita. Yang kedua memang ya perlu dilakukan upaya pencegahan lah sejak awal gitu. Mulai dari proses perencanaan itu pengadaan barang jasa ini memang dapat benar-benar dilaksanakan dengan transparan, dengan efektif, efisien dan akuntabel. Saya rasa demikian, saya kembalikan kepada Mas Ihsan Tanjung dan teman host untuk kita mungkin ada diskusi atau tanya jawab terkait dengan bahan yang kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Sabela Gayo yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua pada malam hari ini. Luar biasa, ternyata Zoom kita ini kapasitas 100, dari tadi banyak yang WA saya nggak bisa masuk, dan nanti panitia akan share di YouTube dan Facebook untuk bisa menonton di sana. Jadi kami mohon maaf buat yang belum masuk, nanti bisa mengikuti di live YouTube dan di Facebook nantinya. Itu yang disampaikan oleh Pak Sabela Gayo, sama-sama kita simak dari tadi, rekan-rekan semua di dalam ruangan chat, lumayan banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan kita. Tadi diantaranya akan saya coba bacakan, yaitu terkait dengan bagaimana cara membuktikan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut dan pengendalian apa yang harus dibangun untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Ini dari Lutfia. Kemudian berikutnya, bagaimana menentukan PPK yang memiliki kompetensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena akhir-akhir ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan sertifikasi pengadaan barang dan jasa dengan biaya tertentu. Apakah dalam pelaksanaan tugas mereka seharusnya ada pelatihan yang terlebih dahulu di lapangan. Kemudian juga ada itu dari Pak Firdaus Dasta, ada lagi dari Pak Dudung Hamidi. Sering terjadi PPK hanya memilih penyedia dan barang dan jasa yang rekanan atau terdaftar saja dan di luar itu tidak diundang. Apakah ini dibenarkan? Bagaimana aturan sebenarnya? Apakah dasar dari PPK dalam menentukan penunjukan langsung dan tidak langsung? Fakta di lapangan menunjukkan syarat yang berbeda-beda terkait hal tersebut. Nah, kemudian dari Pak Dudung lagi, bagaimana jika dalam proses pelaksanaan pekerjaan berjalan terjadi perubahan-perubahan dari dokumen, misalnya perubahan tim ahli, bagaimana mensiasatinya. Kemudian dari ini rekan kita, Mas Wahid bin Fanani, seringkali ketika proyek pengadaan konstruksi ketika sudah selesai 100% dan sudah dilakukan penilaian hasilnya clear and clean, pun sudah melewati masa perawatan, kemudian dari PPK perwakilan daerah menemukan adanya
potensi kerugian negara yang mengakibatkan pembayaran 100% tidak tercairkan atau dibayarkan. Mohon pencerahan baik dan bagaimana kalau kita tidak ada SOP dari PPK. Itu beberapa pertanyaan. Saya serahkan ke Pak Sabela. Ya, terima kasih. Ini Mas Ihsan ya, saya akan coba jawab satu persatu ini. Pertanyaannya banyak sekali, tapi tadi yang sempat saya dengar tadi apa tadi, Mas? Bagaimana cara membuktikan ya? Di ruang chat ada, Mas. Hah? Ya. Di ruang chat ada. Ruang chat ya. Bagaimana cara membuktikan penyimpangan-penyimpangan tersebut ya? Kalau cara membuktikan penyimpangan-penyimpangan tersebut, ya Bu, ini ya harus di pengadilan kita kalau mau membuktikan itu kan begitu. Nah, tapi kalau di luar pengadilan kita mau membuktikan adanya penyimpangan itu ya memang kita harus mengacu kepada regulasinya gitu. Mengacu kepada standar pedoman pengadaan barang dan jasanya. Mengacu kepada standar operasional prosedurnya. Ya, karena auditor juga bekerja untuk mengevaluasi, mengaudit ya, dia berpedoman kepada aturan gitu, kepada standar pemeriksaan. Nah, jadi kalau apa yang ada di aturan itu ternyata tidak dibuat di lapangan, ya tentu ini penyimpangan. Ya, contohnya misalnya aturan menyebutkan bahwa harga perkiraan sendiri disusun, misalnya kan harga perkiraan sendiri disusun berdasarkan keahlian. Nah, harga perkiraan sendiri disusun berdasarkan keahlian dengan mempertimbangkan harga, biaya angkut dan lain sebagainya. Nah, itu ada aturan seperti itu misalnya. Tetapi di lapangan, praktik di kenyataannya di lapangan, harga perkiraan sendiri itu disusun bukan oleh orang yang ahli. Nah, di sini tentu sudah penyimpangan satu temuan. Nah, sudah ada satu temuan di sini. HPS disusun berdasarkan keahlian. Tapi kemudian HPS disusun oleh orang yang tidak ahli. Nah, di situ aja sudah ada penyimpangan satu. Nah, dengan mempertimbangkan aspek misalnya keuntungan penyedia, pajak, ongkos angkut, dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentu harus ada kajian. Nah, apakah itu sudah termasuk keuntungan penyedia di dalam, berapa persen, pajak-pajak yang dia bayar, dan seterusnya. Nah, ini tentu ada kajian ekonomi, kajian finansial yang harus dilakukan. Nah, ini kan tidak bisa satu orang yang melaksanakan ini. Tidak bisa 1-2 hari gitu. Ya tentu perlu waktu misalnya untuk melakukan itu karena perlu pengumpulan data dan lain sebagainya. Nah, membuktikan adanya penyimpangan adalah di bawah saja aturan regulasinya, yang tercantum di regulasi itu apa yang dia minta, dilaksanakan atau tidak sesuai dengan regulasi itu di lapangan. Ya kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan itu ya pasti ada, itu namanya penyimpangan. Nah, itu satu. Kemudian pengendalian apa yang harus dibangun? Ya pengendalian yang harus dibangun ya yang pertama sosialisasi harus dilakukan sejak awal sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau misalnya pengadaan barang jasa tahun 2022, maka mulai bulan November 2021 sosialisasi dilakukan kepada semua pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat, kemudian pokja pemilihan, ya itu harus dilakukan gitu. Sosialisasi yang kedua ya mengisi lubang-lubang kosong itu tadi, ruang-ruang kosong. Kalau belum ada standarisasinya, operasional prosedur, maka standar operasional prosedur ini dibuat gitu. Supaya ada pedoman, supaya mencegah terjadinya penyimpangan. Supaya apa? Memenuhi standar akuntabilitas. Kemudian bagaimana menentukan PPK yang memiliki kompetensi? Ya tentu ya cara menentukan PPK itu kompetensi kembali lagi kepada aturan ya dengan mengikuti sertifikasi. Ya Bu, sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Tentu di dalam Perpres pengadaan barang jasa ini juga diatur bahwa PPK harus memiliki kompetensi. Sebelum diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen, ya, PA sebenarnya harus melakukan pengecekan apakah PPK tersebut memiliki kompetensi atau tidak. Nah, terkait dengan mudahnya untuk mendapatkan sertifikasi pengadaan jasa dengan biaya tertentu, ya ini tentu kembali lagi kepada pelaksana kegiatan tersebut. Ya, kalau untuk PPK kan biasanya pelaksana BIMTEK-nya ini kan harus diakreditasi oleh lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya tentu ini lagi-lagi memang ya pengawasan yang
yang ketat dari regulator, dari lembaga yang memberikan akreditasi itu kepada lembaga penyelenggara pendidikan pelatihan itu juga harus dilakukan gitu, supaya kualitas daripada sertifikasi itu benar-benar memang sesuai dengan kompetensi yang akan nanti dimiliki oleh seorang PPK. Nah, ya tentu di samping pelatihan kompetensi perlu juga dilakukan coaching-coaching misalnya di dalam proses pelaksanaan nanti di lapangan, perlu dilakukan semacam pembekalan teknis lainnya gitu, sesuai dengan kebutuhan daripada unit atau pelaku pengadaan barang jasa tersebut. Kemudian ini membuktikan bagaimana kemudian apa dasar PPK dalam menetapkan penunjukan langsung dan tidak langsung. Nah, kalau penunjukan langsung dan tidak langsung ini kan, penunjukan langsung ini tentu ada kriterianya. Ya tentu dalam pengadaan barang jasa yang bersifat khusus ya, ataupun pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat, ya pandemi COVID-19 yang lalu. Ya PPK dapat menunjuk langsung gitu dalam kondisi bencana alam. Tunjuk langsung saja gitu. Penyedia barang jasanya terbatas. Tunjuk langsung. Penyedia barang jasanya memang memiliki hak paten untuk produk tertentu ya tunjuk langsung gitu. Nah, tapi tentu kalau misalnya penunjukan langsung itu dilakukan kepada ditujukan kepada reseller misalnya kan biasanya ada produk luar negeri itu resellernya itu ada authorized dealernya itu ada di Indonesia. Dan tentu tidak satu dia authorized dealernya atau resellernya, bisa 2, 3, 5. Jadi ini tentu kalau mau dilakukan penunjukan langsung ya tentu harus ada kajian. Mengapa memilih penyedia A? Kenapa tidak B gitu. Jadi harus ada kajian mendalam, komprehensif terkait dengan spesifikasi barang dari masing-masing reseller itu tidak dengan kebutuhan daripada user atau pengguna jasanya gitu. Fakta di lapangan menunjukkan syarat yang berbeda-beda. Nah, kalau syarat yang berbeda-beda, ya lagi-lagi ya perlu metodologi Bu ya, Bapak Ibu ya perlu adanya metodologi yang disusun berdasarkan keahlian. Ya lagi-lagi memang keahlian di sini diperlukan. Dan dari hasil kajian kita selama ini, semua perkara, semua pengadaan barang dan jasa, paket pengadaan barang jasa yang menjadi tipikor, baik di pengadilan ad hoc tipikor di Jakarta yang ditangani KPK maupun Kejaksaan Tinggi, kepolisian di seluruh Indonesia, itu tidak ada yang menggunakan tenaga ahli. Baik dari proses perencanaan, dari proses pemilihan penyedia, sampai pelaksanaan kontrak. Tetapi sebaliknya, paket-paket pengadaan barang dan jasa yang didampingi oleh tim ahli atau tenaga ahli sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing, hampir tidak ada yang bermuara kepada tindak pidana korupsi. Nah ini hasil dari riset dan kajian kami. Dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia, selama 5 tahun terakhir, kajian kita, observasi kita melihat dokumen-dokumen perkara-perkara tipikor. Nah dari sini kita juga bisa mengambil satu kesimpulan gitu, sementara mengambil satu hipotesa bahwa bagi paket-paket pengadaan barang jasa yang tidak menggunakan tenaga ahli itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia tidak mengalokasikan anggaran itu pada tahap perencanaan, dan yang kedua dia memang tidak benar-benar pengadaannya itu bersih gitu. Ada memang niatan-niatan mens rea yang sejak awal itu akan dilakukan gitu di dalam paket pengadaan barang jasa itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama tidak dianggarkan alokasi anggaran untuk pendamping sejak awal perencanaan karena kurangnya koordinasi antara pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, sehingga tidak dialokasikan anggarannya. Dan yang kedua ya memang ya sudah ada niatan-niatan sejak awal untuk bagaimana pengadaan barang dan jasa ini ya dibuat sedemikian rupa gitu untuk mengambil keuntungan baik pribadi maupun kelompok. Nah ini, jadi dia ini fakta terkait dengan proses pendampingan di dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian ini bagaimana terjadi perubahan tim. Nah, bagaimana jika dalam proses pelaksanaan pekerjaan berjalan terjadi perubahan dokumen, misalnya tim ahli. Nah, ini sering sekali terjadi.
sebelum pada saat penetapan pemenang tender, tim ahlinya kualifikasinya S3. Setelah tanda tangan kontrak, ternyata tim ahli yang berkualifikasi S3 nggak pernah hadir, penyedia mau minta diganti. Nah, kalau mau mengganti tim ahli, ya pertama memang tentu harus ada standar operasional prosedur. Nah, lagi-lagi ada standar operasional prosedur dari PPK-nya yang tentunya harus dibuat oleh unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah ataupun biro hukum ataupun biro bagian hukum bekerjasama dengan inspektorat menyusun bersama-sama standar operasional prosedur ini gitu. Sehingga seperti ini loh kalau ada perubahan tim ahli. Nah, biasanya praktek selama ini kalau ada perubahan tim ahli seperti itu, maka kualifikasi tim ahli itu harus minimal sama dengan tim ahli sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kualifikasi S3, dia mau mengganti tim ahli, ya harus kualifikasinya S3 juga, yang sama dia sederajat atau yang lebih dari tim ahli sebelumnya. Kalau tim ahli sebelumnya S3 yang mau digantikan dengan orang yang baru nih ya mungkin berkualifikasi profesor gitu kan. Nah, tentu lebih tinggi gitu. Nah, ini juga dimungkinkan gitu terjadinya perubahan tim ahli. Ya, tentu ya ketika di lapangan terjadi tentu ada perubahan ini ya, kesibukan misalnya tim ahli dan lain sebagainya, kurang sepaham tim ahli dengan penyedia barang dan jasanya, mungkin honornya nggak sesuai itu ya, sesuai kontrak. Dulu waktu sebelum kontrak honor saya sekian Pak, ini sekarang setelah tanda tangan kontrak saya nerimanya kok sekian gitu. Nah, nggak sesuai, dia mengundurkan diri kan, tentu ini akan terjadi perubahan tim ahli. Tetapi lagi-lagi bahwa perubahan tim ahli itu harus kualifikasinya minimal sama atau mungkin lebih bagus dari kualifikasi tim ahli yang sebelumnya. Tentu harus dilakukan adendum terjadi perubahan itu. Seringkali ketika proyek pengadaan konstruksi ketika sudah selesai 100%, sudah dilakukan penilaian clear and clean, sudah melewati masa perawatan, kemudian dari BPK perwakilan daerah adanya potensi kerugian negara yang mengakibatkan pembayaran 100% tidak terbayarkan atau tercairkan gitu. Adanya potensi. Nah, ini kalau proyek sudah 100%, ya, Bapak ya tentu ada berita acara serah terima pekerjaan ya BAST. Ya proses ini tentu bisa dilakukan dengan proses pencairan gitu kan. Ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Ya kalau BPK datang itu kan biasanya kan 6 bulan setelah pencairan dia. Jadi kan dia datang itu kan tidak langsung pada saat Bapak udah selesai 100% dia langsung datang, tidak. Nah, kecuali misalnya di dalam standar operasional prosedur Bapak Ibu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa proses pengadaan barang jasa instansi Bapak Ibu sekalian itu benar-benar akuntabel, di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa itu Bapak Ibu memiliki satu standar operasional prosedur bahwa pada tahap perencanaan pengadaan sebelum dia dilanjutkan kepada tahap pemilihan penyedia harus dilakukan misalnya probity audit oleh inspektorat. Nanti hasil probity auditnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Ya misalnya PPK, PA, Bupati, Gubernur, Sekda, dan seterusnya. Nah nanti setelah selesai tahapan pemilihan penyedia, dilakukan lagi probity audit oleh inspektorat atau instansi lain yang diberi kewenangan. Atau konsultan independen yang bersertifikat misalnya. Nah dari tahap pemilihan ke tahap pelaksanaan. Nanti dari tahap pelaksanaan sebelum serah terima pekerjaan dilakukan lagi probity audit. Nah, kemudian dari probity audit nanti dilakukan lagi uji tuntas misalnya terhadap keseluruhan paket. Tentu ini merupakan satu bentuk akuntabilitas yang baik sekali. Dan saya lihat memang hampir belum ada satu instansi pun yang melaksanakan ini gitu kan. Nah, tapi kalau itu dilaksanakan oleh instansi pemerintah tertentu, ya tentu perlu diapresiasi dan berarti sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam level yang paling tinggi gitu. Nah, dalam level tertinggi dia menunjukkan itu. Kenapa? Karena dari hasil kajian kita selama ini, BPK dan BPKP ini kekurangan auditor. Jadi setiap paket pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia yang jumlahnya ratusan ribu ini, itu tidak diaudit. Tidak ada audit per paket setelah kegiatan gitu. Jadi hanya random, sebenarnya mereka random gitu. Menguji itu. Melakukan audit itu mereka random gitu, mengambil data acak. Nah, data acak inilah yang kadang-kadang ketika ada laporan masyarakat, ada pengaduan dan lain sebagainya, inilah yang biasanya tersangkut atau belum.
terkait dengan permasalahan hukum pengadaan barang dan jasa. Memang perlu satu kompetensi ataupun satu keahlian tertentu, satu keahlian teknis yang dia itu melakukan audit atau evaluasi dalam setiap tahap proses pengadaan, dan setelah serah terima pekerjaan nanti, dia mengeluarkan satu dokumen uji tuntas bahwa proyek ini clean and clear dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan kompetensinya itu. Nah, itu dia. Memang kita kekurangan keahlian di sana untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka untuk membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa itu dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yang tertinggi. Nah, ini yang belum ada. Nah, kalau ada potensi kerugian negara, Bu, Bapak Ibu, ya biasanya ada upaya administratif ya. Kalau memang dia kelebihan bayar, nanti kita disuruh mengembalikan ke kas negara atau ke kas daerah. Kalau memang nanti ada hasil temuan, biasanya dia akan berikan rekomendasi, draft rekomendasi kepada pengguna anggaran, dan nanti pengguna anggaran itu biasanya menyampaikan kepada penyedianya, ini ada temuan loh dari BPK, dari BPKP, ini ada draft rekomendasi mereka, katanya ada penyimpangan sekian, potensi sekian, kira-kira gimana ini, mau kita kembalikan atau tidak, atau bagaimana. Nah, ini tentu kembali lagi kepada penyedia barang jasa dan instansi pengguna jasanya gitu, pengguna anggarannya. Bagaimana upaya yang dilakukan, dan di sini juga memang diperlukan adanya pendampingan baik secara teknis maupun secara hukum, supaya dia apakah dilakukan klarifikasi, misalnya dilakukan klarifikasi dengan memberikan penjelasan, melampirkan bukti-bukti. Nah, dan itu upaya itu memang diperbolehkan sesuai dengan peraturan BPK. Jadi upaya kita melakukan klarifikasi begitu ada kita menerima draft temuan, kan menjadi rekomendasi dari BPK ataupun BPKP. Kemudian ini apa lagi ya? Bagaimana kalau tidak ada SOP, Pak, dari PPK? Ya kalau tidak ada SOP, Pak, ya kembali lagi kita kepada regulasi umum di bidang pengadaan barang dan jasa, dan kembali lagi kepada tingkat pemahaman dan pengetahuan auditor. Ya kalau pengetahuan pemahaman auditornya bagus, ya pekerjaan PPK akan dibilang ya sudah sesuai dengan aturan. Ya tapi kalau pengalaman dan pengetahuan auditornya juga masih minim, ya tentu akan banyak temuan-temuan gitu. Nah, temuannya bisa sampai nomor 1 sampai nomor 20 misalnya. Ya ujung-ujungnya rekomendasi ya terjadi kerugian keuangan negara. Makanya SOP penting. Jadi aturan teknis turunan daripada Perpres 16 2018, Perpres 12 2021 dan Perlem LKPP dalam bentuk misalnya peraturan atau peraturan gubernur, peraturan bupati atau peraturan wali kota ataupun SOP ini sangat penting dalam rangka untuk menjamin akuntabilitas. Nah, sebenarnya semua regulasi itu tujuannya adalah dalam rangka menjamin akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan proses pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Dan kemudian ada pertanyaan, bolehkah dilakukan pembayaran terhadap material onsite atau material yang sudah ada di lokasi namun belum terpasang? Ya, ini ya kembali lagi Pak kepada klausul kontraknya. Boleh atau tidak gitu kan? Hitungannya bagaimana? Ya namanya nih proses pengadaan barang dan jasa, pekerjaan kontrak konstruksi. Ya boleh nggak dibayar material onsite? Pembayaran itu bagaimana penghitungannya? Ya ini kan perlu aturan gitu, perlu standarisasi. Material onsite. Ya sudah dipesan barangnya. Ini kan biasanya sering terjadi nih material onsite. Barang sudah dipesan, ada faktur pemesanan, tiba-tiba penyedia diputus kontrak sama PPK di tengah jalan. Ya kan karena one prestasi. Ya, berarti penyedianya mengklaim kepada PPK, kami bayar nih material onsite kami. Kami udah pesan ini nih bukti pemesanannya, tapi barang belum ada di lokasi proyek gitu, di project site belum ada dan belum terpasang. Ya, kalau belum terpasang biasanya enggak dibayar, Pak ya. Nah, kalau enggak dibayar, ya kalau belum material onsite yang belum terpasang tapi sudah ada di lokasi, itu tidak dibayar, tidak dihitung. Nah, yang dihitung adalah yang terpasang. Nah, ini ada aturannya nih di Perpres yang lama gini. Nah, jadi material onsite yang sudah terpasang. Jadi yang dihitung itu yang dibayar pada saat putus kontrak itu biasanya yang sudah terpasang. Nanti dihitung bersama.
antara PPK dengan konsultan pengawas bersama-sama dengan penyedia. Nah, ini untuk penghitungan bersama ini sebenarnya perlu standar prosedur juga gitu. Bagaimana cara menghitung bersama itu, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan. Nah, jadi tentu supaya apa, untuk menjamin akuntabilitasnya. Nah, kemudian apabila dalam pengadaan pemilihan langsung nih Pak Roni ya, semua penawaran di atas HPS ya, kalau penawarannya di atas HPS ya digagalkan aja Pak kontraknya. Daripada nanti ditangkap sama KPK kita atau Kejaksaan Tinggi kan. Ya ini udah pasti kalau penawaran di atas HPS ya ini berarti kan sudah melebihi anggaran itu gitu kan. Nah, dari kalau pengadaan pemilihan langsung semua penawaran di atas HPS ya minta negosiasi aja gitu, direvisi supaya di bawah HPS, karena HPS ini adalah harga perkiraan sendiri. Itu artinya adalah ambang batas tertinggi penawaran. Nah, jadi ambang batas tertinggi, itu 100 juta. Jadi kalau penawaran penyedia itu 100 juta tetap masih diperbolehkan, kalau di bawah itu ya sangat diperbolehkan. HPS 100 juta, dia nawar 96 juta. Nanti ada negosiasi teknis lagi menjadi 94 juta. Kontraknya lamsam. Semua resiko ditanggung penyedia. Berarti nanti penyedia dengan PPK berkontrak dengan nilai 94 juta. Berarti dari HPS saja negara udah diuntungkan 6 juta gitu. Nggak keluar anggarannya. Nah, PPK melaporkan ke pengguna anggaran pengadaan gagal. Pertanyaannya, bolehkah pengguna anggaran minta PPK untuk melanjutkan? Nggak boleh lah, kita harus ada ini ya. Kalau pemilihan langsung ini ya harus ada proses ulang gitu kan. Prosesnya diulang ya, tergantung kepada standar dokumen pemilihannya. Apakah evaluasinya diulang ataupun penawaran pengirimannya mulai dari awal itu diulang gitu. Nah, itu dia. Kemudian saya rasa ini ya, Pak Ihsan ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Baik, terima kasih. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Jika ada Bapak Ibu ingin bertanya langsung, jadi memang gambaran yang saya dengarkan tadi, kualifikasi bagi panitia pemilihan itu sangat penting. Dan tadi yang menarik sebetulnya juga di samping yang lain tadi bahwa pekerjaan yang didampingi oleh konsultan hukum pengadaan atau yang bersama dengan konsultan hukum pengadaan itu relatif tingkat resikonya lebih rendah dan bahkan cenderung tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum dibanding panitia pengadaan yang bekerja sendiri. Dan kemudian yang kedua tadi ada indikasi bahwa panitia tidak melibatkan konsultan hukum karena ingin melakukan pengadaan dengan cara-cara yang terindikasi cenderung ada kepentingan-kepentingan individual atau kepentingan yang keluar dari prinsip-prinsip pengadaan. Ini menarik Bapak Ibu semua sebagai praktisi hukum. Memang dengan cara panitia melakukan sendiri, mungkin tidak ada yang mengetahui pekerjaan mereka, tapi yakinlah bahwa tidak ada pekerjaan satu perbuatan terlarang yang sempurna. Artinya pasti akan menemukan celah, dan nanti seperti yang Pak Sabela katakan, auditor itu bukan orang sembarangan. Auditor itu orang yang terlatih dan dilatih untuk mengaudit. Dia dilatih untuk mencari kesalahan. Jadi kita jangan lengah bahwa kita yakin auditor tidak akan menemukan pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Makanya oleh karena itu memang konsultan hukum pengadaan itu satu profesi yang sangat penting buat mendampingi panitia pengadaan. Jadi memang ke depan kita akan coba merancang dengan Pak Sabela bagaimana teman-teman bisa mengikuti tingkat-tingkat lanjutan dalam menekuni profesi ini, sehingga tenaga kita bermanfaat buat pemerintah daerah, buat pemerintah pusat,
atau siapapun yang melakukan pekerjaan pengadaan agar mereka dapat terhindar dari hal-hal permasalahan hukum yang bisa berdampak kepada mungkin karir, keluarga, kehidupan, dan semuanya. Ketika sudah masuk ke ranah pidana, maka kemudian kita tidak bisa lagi menghindar, maka kemudian kita menjadi penyesalan seumur hidup. Jadi ini poin penting yang saya catat tadi dari Pak Sabela. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau sampaikan langsung, saya persilakan. Ini ada dari Pak Solihin, kalau mau sampaikan langsung silakan, biar nanti Solihin langsung saja. Solihin silakan. Ini ada pertanyaan dari Solihin, mungkin disampaikan langsung ke Pak Sabelanya. Baik. Silakan Solihin. Izin Bang Ihsan dan Ya, Bang ini Sabela. pengacara kita Pak Sabela, silakan Solihin. Siap. Silakan, Pak. Ya, ini saya tertarik juga ini untuk melihat terkait pengadaan ini. Ini kan tadi sudah dibahas di awal. Sedikit saya ingin bertanya terkait penunjukan Bang oleh BUMN terhadap mitra dari perusahaan swasta. Nah, ini apakah ada rujukan khusus atau merujuk kepada Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah atau ada Permen BUMN atau seperti apa? Ini satu hal yang perlu saya ketahui. Terus yang kedua, nah ini di Perpres 16 2018 itu kan disebutkan bahwa pekerjaan selesai 100%. Nah ini selesai 100% ini maksudnya apakah pelaksanaannya berakhir atau sampai pada masa pemeliharaan? Nah itu untuk sementara Bang. Terima kasih. Ya, baik ya Mas Solihin ya. Yang pertama, kalau pengadaan di BUMN tentu mengacu kepada peraturan Menteri BUMN ya. Ada peraturan terakhir kalau saya tidak salah nomor berapa tuh 12 ya. 12 tahun 2019 itu yang terakhir. Ya tentu diperbolehkan ya kepada BUMN untuk melakukan penunjukan langsung kepada anak usaha BUMN ataupun perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN. Nah, tentu ini kembali lagi kepada peraturan masing-masing BUMN itu gitu. Bagaimana mekanisme dan metodologi yang mereka gunakan untuk melakukan penunjukan langsung itu. Ya tentu walaupun penunjukan langsung tetap harus ada akuntabilitasnya gitu ya. Harus tetap muncul prinsip akuntabilitasnya itu harus dikedepankan. Ya contoh misalnya PPK melakukan penunjukan langsung untuk alat-alat kesehatan pada masa COVID-19. Ya kan tentu pada saat penunjukan langsung itu juga dia nggak sembarangan juga gitu. Misalnya masker harga masker 12 satu lusin 12 unit gitu kan. Ya harganya 150.000 misalnya atau 300.000. Nah, ini kan tentu dia harus melakukan ini juga, melakukan kewajaran harganya harus dibuktikan gitu, ditunjukkan gitu. Mengapa 300.000? Dia harus minimal ada 2 atau 3 pembanding lain gitu. Pada masa itu benar-benar harga masker satu lusin itu harganya 300.000. Ya memang kalau awal-awal COVID-19 dulu, bulan pertama, kedua, ketiga, ya harga masker memang sangat tinggi dan bisa mencapai harga demikian. Tapi ketika di bulan-bulan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, ya kan tidak demikian gitu. Makanya walaupun boleh dilakukan penunjukan langsung, tetap prinsip akuntabilitasnya harus ditunjukkan gitu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa ini akuntabel gitu, dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang objektif dan disesuaikan dengan kebutuhan daripada pengguna. Nah, kalau untuk penunjukan mitra BUMN kepada perusahaan swasta, penunjukannya ini penunjukan dalam hal apa gitu, mitra apa gitu, melaksanakan pekerjaan apa. Nah, tentu kembali lagi kepada pedoman pengadaan barang jasa, baik itu di peraturan Menteri BUMN maupun di peraturan direksinya. Di BUMN itu bagaimana mengacunya gitu. Ya, kalau tidak ada, itu disarankan mintalah pendapat ahli sebelum melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan swasta itu. Nah, jadi kalau BUMN belum ada aturan peraturan Menteri BUMN, belum ada peraturan direksinya tentang itu, ya tidak usah tunjuk langsung gitu. Minta pendapat ahli bagaimana? Nah, ya kan, pendapat ahli bisa nggak kami tunjuk langsung sebagai kami BUMN, kami tunjuk langsung perusahaan swasta. Nah, tentu itu sebagai upaya mitigasi risiko hukum gitu. Jadi begitu nanti di kemudian hari ada audit dan evaluasi,
maka tentu pihak BUMN yang melakukan tunjuk langsung itu bisa menyebutkan kami sudah melakukan upaya pencegahan. Ya kami menunjuk ahli kok yang kompeten, bersertifikat. Ini dia hasil kajiannya. Mengapa kami menunjuk perusahaan swasta tersebut? Karena kriterianya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang kami butuhkan. Maka kami tunjuk. Nah, dibandingkan ini tentu harus ada kajiannya. Kemudian pekerjaan 100% itu tentu pekerjaan yang sudah serah terima, final handover ya, final handover. Jadi FHO ya, final handover. Jadi kalau sudah serah terima 100%, ada berita acara serah terima pekerjaan, ya maka ini sudah bisa dibayarkan gitu. Kemudian mengenai masa pemeliharaan, ya masa pemeliharaan ini kan tentu nanti ada jaminan pemeliharaan ini. Jadi ada jaminan pemeliharaan yang harus disampaikan oleh penyedia barang dan jasa, dan tentu ada jaminan pelaksanaan dan pembayarannya tentu akan ditunda sampai dengan masa pemeliharaan itu berakhir. Nah, jadi kalau sudah final handover, setelah terima pekerjaan 100%, ya tentu ini ya bisa dibayarkan kepada penyedia barang jasa tersebut, jadi kepada kontraktor. Kemudian kepada Pak Indra tadi ya, nah di dalam pasal 53 ayat 6 Perpres 16/2018, pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan dan berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Nah ini kembali lagi kita kepada kontraknya. Ada nggak barang-barang itu atau peralatan-peralatan itu di dalam kontrak dicantumkan atau tidak? Walaupun pekerjaan itu material dan harus ada di dalam kontrak itu dipisahkan mana barang-barang atau bahan-bahan peralatan yang menjadi bagian dari pekerjaan yang dapat dihitung dia itu sebagai bagian daripada pekerjaan yang belum terpasang, dan mana barang-barang atau bahan-bahan yang ada di lokasi pekerjaan tapi tidak dihitung sebagai bagian dari pekerjaan yang telah terpasang. Nah, kriterianya tuh harus dijelaskan di dalam klausul kontrak. Sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangannya tidak semua diklaim oleh penyedia, semua yang material onsite yang ada di lapangan itu semuanya adalah bagian daripada pekerjaan yang belum terpasang yang harus dibayar. Nah, harus ada kriteria. Jadi kontrak itu mencantumkan kriterianya. Nah, memang di aturan pasal 3 ayat 6 itu mengatakan pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Nah, tugas kontrak itu adalah membuat kriterianya. Kriterianya apa ini? Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan. Kan ini panjang nih kalimatnya. Nah, dibuat kriteria di dalam kontrak itu. Apa kriteria bahan atau alat yang belum terpasang, tapi dia menjadi bagian dari pekerjaan dan sudah ada di lokasi pekerjaan. Dan apa kriterianya bahan atau peralatan yang belum terpasang, tapi tidak menjadi bagian dari pekerjaan. Dan dia berada di dalam lokasi pekerjaan itu gitu. Nah, kriterianya harus dibuat gitu. Karena kalau kriterianya tidak dibuat di dalam kontrak, ya inilah yang kemudian menimbulkan dispute. Dispute-nya antara apa? Perselisihannya antara penyedia dengan PPK ataupun PPK penyedia dengan auditor nanti. Nah, auditor bilang karena punya kewenangan mengaudit, ya ini material onsite ini seharusnya tidak dihitung. Kenapa kalian hitung, kalian bayar? Berarti kalian sudah melakukan pembayaran atau kelebihan bayar nih. Nah, berarti sudah terjadi kerugian keuangan negara. Kenapa perselisihan itu terjadi? Karena di Perpres, karena para pihak melihat pasal 6 Perpres 16 2018 klausulnya seperti itu, tetapi di kontraknya tidak dirincikan dia. Tidak dibuatkan kriterianya. Mana bahan atau peralatan yang belum terpasang, tapi dia menjadi bagian dari pekerjaan dan sudah berada di lokasi pekerjaan dan dapat dibayar. Nah, mana dia peralatan atau bahan yang belum terpasang, tapi tidak menjadi bagian dari pekerjaan, tapi ada dia di lokasi pekerjaan itu.
dia nggak dibayar dia. Barang atau peralatan itu ada di lokasi pekerjaan, tapi tidak menjadi bagian dari hasil pekerjaan itu. Tapi dia ada di lokasi pekerjaan dan dia tidak dibayar. Apa kriterianya gitu? Harus dibuat kriterianya gitu, supaya tidak nanti terjadi dispute dengan auditor. Nah, jadi kalau dispute dengan auditor, biasanya auditor langsung, ya karena saya yang punya kewenangan, ya saya ini nggak benar katanya. Langsung dia buat temuan, rekomendasi, kembalikan katanya ke bayar negara. Ya, jadi kan akhirnya terjadi perselisihan. Kenapa? Kabur dia pengaturannya. Nah, itulah. Jadi tugas kita sebagai ahli hukum yang memberikan pendampingan itu adalah memberikan pencerahan dan mendetailkan ini, membuat ini menjadi lebih rinci gitu di dalam klausul kontrak. Kita membuat kriterianya. Contohnya misalnya denda keterlambatan dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak. Nah, kita membuat di dalam kontrak itu kriteria dia denda keterlambatan itu dari nilai kontrak itu bagaimana? Apa kriterianya? Kriteria dia denda keterlambatan itu dari nilai total kontrak, itu apa kriterianya gitu, sehingga jelas. Jadi kalau salah satu dipenuhi, berarti ya denda keterlambatannya dari nilai kontrak. Kalau salah satu dipenuhi yang lain, berarti denda keterlambatannya dari nilai bagian kontrak gitu. Nah, jadi harus kriterianya dibuat rinci gitu, sehingga tidak menimbulkan perselisihan atau dan yang berbeda. Saya rasa itu ya Pak Mulyadi ya, dan Pak Solihin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ini sangat menarik ya, ternyata peserta ini punya background macam-macam, baik yang mungkin concern di pengadaan konstruksi, kemudian di pengadaan elektronik, barang jasa, elektronik, dan jasa konstruksi, ataupun mungkin ini karena kita adalah bincang-bincang pengantar, jadi saya pikir sangat mungkin kalau kemudian yang berkumpul dalam acara ini dengan latar belakang macam-macam background hukumnya atau kemudian konsentrasi pengadaan barang dan jasanya. Saya pikir cukup jelas penjelasan dari Pak Sabela. Mungkin jika ada teman-teman yang merasa penasaran dengan apa yang disampaikan, silakan. Jika boleh ada, Pak Ihsan, boleh bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabela, Pak Ihsan. Mungkin langsung aja. Ini kan kita bicara mengenai pengadaan atau hukum kontrak pengadaan kan gitu. Pertanyaan saya adalah pada saat kapan konsultan hukum pengadaan itu dipakai, terus apakah juga dilakukan pengadaan juga terhadap konsultan hukum tersebut gitu loh Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Terus mengenai besaran fee itu apakah ada aturan teknisnya seperti apa begitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, kalau dari kita sebenarnya kalau dari aturannya, regulasinya, ya kita ada beberapa peluang pendampingan teman-teman pengadaan konsultan hukum ini di sektor pengadaan barang dan jasa. Yang pertama sebenarnya adalah pada saat mendampingi PPK dalam rangka perancangan kontrak. Nah, itu satu. Jadi dari tahap perancangan kontraknya, sebenarnya konsultan hukum ini sudah bisa mendampingi, sudah bisa memberikan pendampingan. Tetapi kalau di dalam Perpres 12 2021 yang terakhir, itu kan ada pengadaan tertentu namanya di situ. Jadi pengadaan tertentu itu terkait dengan penunjukan langsung konsultan hukum ataupun arbiter yang mana pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga atau pemerintah daerah itu menghadapi gugatan atau tuntutan hukum yang tidak dapat ditunda lagi pelaksanaannya. Nah, itu boleh penunjukan langsung dalam keadaan tertentu. Nah, kalau mengenai pengadaannya, biasanya selama ini konsultan hukum barang jasa ini tetap juga diseleksi namanya. Kalau jasa konsultansi kan seleksi. Jadi diseleksi konsultan individu itu diseleksi oleh pejabat membuat komitmen. Diseleksi kalau nilainya lebih dari 100 juta. Ya, nilai jasa konsultansinya 100 juta.
Tapi kalau di bawah 100 juta ya biasanya penunjukan langsung. Ya misalnya kegiatan yang dilakukan selama ini kan lebih kepada upaya pencegahan, misalnya pendampingan kontrak, mulai dari perancangan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. Jadi kalau nilai pengadaan konsultansinya itu di bawah 100 juta, dia tunjuk langsung biasanya. Ya nilainya mungkin 98 juta atau 95 juta. Tapi kalau lebih dari 100 juta, misalnya 300, kalau untuk pengadaan barang jasa di pemerintahan, ya mereka harus melakukan seleksi. Nah, seleksi itu biasanya ya melalui, kalau seleksi itu biasanya melalui melalui sistem pengadaan secara elektronik. Makanya teman-teman sekarang, karena pengadaannya ini semuanya berbasis elektronik, baik di pemerintahan maupun di BUMN, di swasta, memang teman-teman harus mendaftarkan diri sebagai konsultan, baik itu badan usaha dalam bentuk firma hukum maupun konsultan individu ke lembaga pengadaan secara elektronik, LPSE masing-masing kabupaten kota atau kementerian, untuk mendaftarkan diri sebagai konsultan individu maupun konsultan badan usaha. Nanti teman-teman akan memiliki akun. Nah, akun. Jadi begitu memiliki akun itu, teman-teman bisa mengikuti penawaran untuk jasa konsultansi di semua kementerian lembaga secara elektronik. Nah, tentu ini harus dilakukan. Karena biasanya kalaupun pemerintah atau pengguna jasa itu atau PPK itu butuh tenaga ahli hukum dan dia kenal dengan seseorang secara individu, ya dia biasa tetap menyarankan agar membuat akun di LPSE gitu, akun sebagai penyedia gitu. Nah, baik itu pengadaan yang di bawah 100 juta maupun di atas 100 juta. Dan mengenai besaran honorarium, memang belum ada standarisasi mengenai honorarium dan bentuk daripada proses bentuk daripada pendampingan hukumnya gitu. Yang selama ini dilakukan adalah pendampingan hukum sesuai dengan kebutuhan PPK gitu, atau penyedia barang sesuai dengan kebutuhan PPK atau pelaku pengadaan barang jasa lainnya. Jadi kadang-kadang mereka membutuhkan ahli hukum kontrak, dia akan memberikan mencari ahli hukum kontrak untuk memberikan pendampingan dengan anggaran di bawah 100 juta. Nah, berbeda kalau misalnya kasus kasus yang melibatkan pelaku pengadaan barang dan jasa. Walaupun di dalam Perpres 16 2000 itu ada ketentuan yang mengatur menteri, lembaga, atau pimpinan daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang jasa sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau dulu kan di Perpres 54 dan perubahannya kan hanya sampai pada tahap penyelidikan ya di kepolisian sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, atau di kejaksaan sebelum penetapan tersangka hanya boleh diberikan pendampingan sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Tapi dengan Perpres 12 2018 dia sampai berkekuatan hukum tetap, artinya sampai putusannya itu inkrah di Mahkamah Agung. Tetapi setelah kita kaji dan kita teliti lebih dalam, ternyata aturan keuangan negara itu tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang berhadapan dengan hukum, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa, sampai perkaranya itu berkekuatan hukum tetap. Nah, karena aturan keuangannya tidak bisa gitu. Jadi aturan itu tidak bisa dilaksanakan. Makanya yang bisa dilakukan adalah mendorong pengguna anggaran ini pada saat menyusun paket pengadaan barang jasa itu, dia langsung mencantumkan biaya untuk tenaga pendamping di paket pengadaan itu. Nah, jadi misalnya pengadaan jalan 1 miliar. Jadi di dalamnya sudah ada paket untuk alokasi tenaga pendamping, baik itu ahli hukum maupun ahli konstruksi dan ahli-ahli yang lain. Dengan alokasi misalnya kalau ahli hukum karena kontraknya hanya 1 miliar, hanya paketnya hanya 1 miliar, berarti nilainya hanya 50 juta misalnya. Nah, tetapi kan itu satu paket pengadaan. Tapi coba bisa dibayangkan ketika teman-teman mendampingi 10 atau 20 paket pengadaan barang dan jasa. Apalagi dengan adanya Perpres baru ini 12 2021 ini, nomor 12 tahun 2021, usaha kecil itu bisa mengikuti tender sampai dengan paket dengan sampai dengan nilai paket yang 15 miliar. Coba bayangkan, usaha kecil aja sampai dengan 15 miliar bisa ikut tender pemerintah dia. Kalau teman-teman mendampingi 10 atau 20 usaha kecil dengan paketnya 15 miliar mereka menang tender,
ini kan tentu sudah lumayan juga itu pendampingannya gitu untuk teman-teman gitu ya yang menjadi konsultan hukum atau tenaga pendamping di pengadaan barang dan jasa itu gitu di badan usaha itu. Nah itu di sisi badan usaha. Lain lagi kalau nanti pendampingannya itu di sisi pemerintahnya, di sisi pejabat pembuat komitmennya atau PPK-nya. Nah makanya kalau untuk di sisi pemerintah kita mendorong sosialisasi sejak awal kepada tim perencana pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah agar mengalokasikan tenaga ahli atau tenaga pendamping karena sesuai dengan Perpres 16/2018 dan peraturan lembaga LKPP tentang perencanaan pengadaan itu diperbolehkan pengguna anggaran itu mengalokasikan anggaran untuk pendamping atau tim teknis atau tim ahli atau tim pendukung. Nah, jadi supaya nanti begitu paket itu ditenderkan, dia tidak seleksi lagi gitu, dia langsung cari orangnya, tunjuk langsung aja gitu, karena kebanyakan kan biasanya nilainya itu di bawah 100 juta dan nanti pada saat paket pengadaan barang jasa itu menjadi temuan, ada masalah hukum, nah tentu harus ada sebenarnya kesepakatan dengan PPK-nya bahwa advokat atau pendamping atau konsultan hukum yang mendampingi tadi bersedia untuk menyelesaikan permasalahan itu apabila suatu saat timbul persoalan hukum sampai ke pengadilan begitu. Nah, tetapi kemenangan daripada konsultan hukum itu adalah dia tidak hanya memperoleh satu paket pendampingan, tapi dia bisa memperoleh lebih dari satu paket pendampingan gitu. Nah, ini Pak ya, yang dapat saya jawab Pak. Mungkin pendalaman sedikit Pak Sabela. Iya. Halo Pak. Ini tadi kan bicara terkait dengan peran dari konsultan hukum tadi dari sisi kontrak pengadaan ya Pak ya. Dan kalau tahu dijelaskan juga dari sisi katakanlah UMKM atau dari pihak swasta, sebenarnya kan mereka kan tidak perlu melakukan tender ya Pak ya, bisa karena memang swasta ya, bukan dari anggaran negara. Yang saya maksud tadi pertanyaan saya adalah dari sisi misalkan suatu dinas mau melakukan pengadaan gitu Pak ya. Mas pertanyaan saya adalah apakah pada tahap perencanaan itu sudah bisa menentukan nanti konsultan hukum gitu. Itu yang maksud saya gitu loh Pak. Ya kalau dalam tahap perencanaan Pak belum bisa ditetapkan konsultan hukumnya siapa gitu. Ya nanti konsultan hukum itu akan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmennya, tetapi alokasi anggarannya yang bisa ditetapkan. Perencanaan Pak bahwa untuk paket pengadaan barang dan jasa ini kita membutuhkan pendamping hukum. Jadi anggarannya yang disediakan bukan orangnya. Jadi orangnya tidak bisa ditetapkan sejak awal karena ya itu tentu akan menyalahi prinsip pengadaan Pak ya dari sisi akuntabilitas dan tentu dari sisi persaingan usaha yang sehat juga gitu kan. Nah, karena apa? Tapi alokasi anggarannya yang bisa ditetapkan sejak awal gitu bahwa untuk paket pekerjaan konstruksi atau paket pengadaan barang jasa tertentu ini nanti akan ada pendampingnya gitu, ahli hukumnya gitu, akan ada ahli konstruksinya, akan ada tim teknisnya dan alokasi anggarannya ini gitu sekian gitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu Pak. Nah. Ya Pak, berarti Pak ketika anggaran sudah dialokasikan nanti suatu waktu memang mereka membutuhkan, berarti pada saat itulah diseleksi ini ya Pak ya, apa namanya tenaga ahli tadi gitu ya Pak ya? Iya, nanti diseleksi Pak dan itu lagi seleksinya kembali lagi kepada kewenangan PPK Pak ya, karena PPK nanti yang akan menentukan. Kalau memang nilai pengadaannya itu di bawah 100 juta, biasanya dia tuju langsung. Nah, tapi kalau nilai paketnya di atas 100 juta, nah baru dia seleksi nanti. Iya. Berarti kalau kayak gitu, biar kita dapat pekerjaan itu siap-siap dengan akun yang tadi gitu ya Pak ya? Biar suatu persyaratan terpenuhi ya Pak ya? Ya sebenarnya sih harusnya semuanya harus punya akun sekarang Pak ya. Harus punya akun sebagai penyedia jasa gitu. Penyedia jasa, baik itu badan usaha dan maupun konsultan individu. Nah, harus punya akun karena sekarang semuanya berbasis elektronik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih penjelasan cukup jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Zen. Ini kayaknya semangat, mudah-mudahan nanti Pak Zen bisa menjadi konsultan hukum pengadaan yang sukses. Jadi saya melihat memang
secara prosedural seperti yang disampaikan oleh Pak Sabela, tapi jika ada panitia yang ingin konsultasi, mungkin belum ada konsultan hukumnya, tapi dia butuh opini atau pendapat dari orang-orang yang mereka kenal. Saya pikir tidak ada salahnya juga ketika kemudian Pak Zen memberikan saran masukan ke mereka. Tapi jika nanti pada saat pengadaan Pak Zen ditunjuk jadi konsultan hukum, nah disitulah kemudian secara resmi Pak Zen tercatat sebagai konsultan hukum pengadaan di paket-paket pekerjaan. Tapi biasanya memang pengalaman saya di lapangan, panitia itu menghubungi kita dan menanyakan berbagai hal terkait dengan pengadaan, walaupun kita kadang-kadang tidak dikontrak di situ. Tapi karena pengalaman bekerja dengan kita, atau ada kenyamanan kita ikut dalam mereka, dan mereka akan menanyakan tentang terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Saya pikir itu lebih kepada sifatnya bantuan-bantuan yang konsultasi tidak terikat, sepanjang kemudian tidak menyalahi peraturan. Ya saya pikir Pak Zen bisa-bisa saja kemudian memberikan saran masukan kepada mereka untuk memitigasi risiko-risiko terkait dengan pekerjaan mereka. Bapak Ibu semua, tidak terasa 2 jam Pak Sabela bersama kita, dan tadi saya sudah ngobrol-ngobrol di WA dengan Pak Sabela. Kita akan menindaklanjuti Pak Sabela. Ternyata memang teman-teman kita pengacara, rekan-rekan pengacara itu cukup antusias ketika mendengar luas ruang lingkup dan banyaknya satker yang membutuhkan konsultan hukum. Dan ini ternyata adalah satu ruang lingkup pekerjaan konsultan hukum yang cukup tersedia market yang sangat luas. Tentu ke depan kita butuh yang tersertifikasi, dan Pak Sabela sudah memiliki semua persyaratan itu. Nanti kita akan konsolidasikan teman-teman, sehingga nanti yang berminat kita bisa bersama-sama membangun jaringan konsultan hukum pengadaan dari pusat sampai ke daerah, sehingga nanti kita bisa diskusi banyak sebagai sama profesi. Jika seandainya kita bekerja di tempat masing-masing dan bisa saling berbagi. Kita sudah menyiapkan grupnya juga buat nanti kita diskusi-diskusi, dan jika ada informasi-informasi pelatihan kita akan share di grup. Teman-teman silakan mengikuti sehingga nanti memiliki sertifikasi dan kompetensi yang diharapkan oleh panitia pengadaan maupun oleh pihak lain yang membutuhkan pekerjaan pengadaan. Mungkin itu Pak Sabela, sudah sampai jam 10. Kami mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak atas peranannya, seperti yang di-share di grup, di dalam ruang chatting materi yang beliau sampaikan. Di situ juga ada informasi tentang lembaga-lembaga yang Pak Sabela miliki, dan ada kontaknya juga. Di grup juga ada Pak Sabelanya, silakan teman-teman bagi yang mau konsultasi, diskusi. Saya pikir sesama advokat atau konsultan hukum kita sebagai rekan sejawat juga bisa saling berbagi. Ini juga wadah kita untuk saling berbagi. Semoga ke depan kita bisa terus mentradisikan bincang-bincang ini sebagai wadah untuk saling silaturahim antara kita. Mungkin itu Pak Sabela, makasih banyak. Dan di sini saya lihat tadi banyak rekan-rekan saya yang hadir, teman-teman pengacara senior, kawan-kawan senior. Terima kasih sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya. Kami sangat berterima kasih. Nanti mohon bimbingannya juga ke teman-teman senior, dan juga mahasiswa saya lihat juga banyak yang hadir. Teman-teman dari pemerintahan juga saya lihat tadi hadir di daerah dan pusat. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim kita semua. Terima kasih, selamat malam. Dan bagi yang sudah mengisi sertifikat tadi sudah langsung otomatis terkirim ke email masing-masing. Semoga menjadi kenang-kenangan buat Bapak Ibu yang jadi peserta. Terima kasih banyak Pak Sabela buat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak juga Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Isan ya. Terima kasih Pak Isan. Pak Teman-teman, Sabela, Bapak Ibu terima sekalian. kasih. Selamat Ini saya malam. lihat Prof. Martin Napang ini juga sudah hadir. Prof, selamat malam ini.
Ya, Malam Pak. Malam Pak. malam. Baik. Luar biasa ya. Senior Iya, kita iya. ikut ya. Iya. Luar biasa. biasa. Semoga pengadaan barang jasa kita makin lebih baik dan akuntabel ini Pak Ihsan Amin, ya. amin, amin, amin. Tujuan kita. Amin, amin. Baik, terima Ya. kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima Ya, kasih, izin saya Pak. lip ya Pak Ihsan ya, izin. Ya, sama-sama ya. Terima kasih ya. Terima Baik, kasih selamat Pak Gayo, malam, Pak Pak. Ihsan, ilmunya Ya. Sama luar Ya, Pak biasa. Pak Martin, ya, Martin dan makasih. Bapak Ibu sekalian, Terima sampai kasih. ketemu dan Pak, mahasiswanya kita saya berkomunikasi mahasiswa Pak Ihsan, lagi. Pak. Ya. Ya. Selamat malam Pak Ihsan. Terima kasih Pak Dudung. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama Pak Dudung. Pak Ihsan, senior, makasih. Ya, sama-sama. Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Ihsan. Yuk. Salam dari Palangkaraya. Terima kasih Pak Ihsan, izin Ya, sama-sama. buat Makasih ya. teman-teman Ya. Jawat. Ya, semoga kita bisa terus rutin diskusi bersama ya. Amin, Terima amin, kasih. amin. Ya, sama-sama ya.